kembali ke masa lalu dulu, kembali ke awal, kembali ke laptop. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya perkenalkan dulu. Saya adalah kebetulan saya dua, rumah saya dua, istri saya dua, kebutuhan saya dua, nah, semuanya serba dua. Kelas dua. Nah, jadi semuanya dua. Jadi tidak boleh satu, karena kita dua, harus mencatatkan dua tangan. Baiklah, ada di sini saya sebelum kita memulai, kita ini dulu buat kesepakatan kelas dulu. Setelah itu kita berdoa dulu. Atau berdoa dulu ya. Baiklah, kepada teman-teman, mungkin Kak Udin Ege bisa bimbing doa dulu sebentar sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Udin yang telah memimpin doanya. Semoga kita hari ini diberi kesehatan, mengikuti kegiatan, karena sore ini kita akan ada acara penutupan dan mungkin acara administrasi yang terpenting. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang model pendidikan gerak, jadi kita buat kesepakatan kelas dulu bahwa bagaimana apa yang mau kita sepakati dalam kegiatan kali ini. Kemarin sudah kita sepakati, apakah kita masih pakai kesepakatan kelas ini? Atau kita ubah, atau kita tambah, atau kita buang? Yang itu dia. Iya, saling menghargai pendapat, hadir tepat waktu, hadir sepenuhnya fokus dan penuh semangat. Yang DST apa? DST itu ada tuh beberapa. DST jadi hapus ya. DST itu dan seterusnya. Ya, pakaian sopan ya. Nggak boleh kalau pelatihan itu hari berikutnya tidak boleh pakai singlet. Kemarin saya itu ada 2 orang tidak pakai baju. Nggak boleh kalau bikin pelatihan tidak pakai baju. Saya tanya kenapa? Udah 7 hari Pak, enggak katanya. Ada baju udah kotor semua, ada bau. Jadi untuk berikutnya, karena kita kan 7 hari ini, jadi bajunya harus dicuci, cucinya bersih-bersihkan. Jadi tolong bajunya waktu kegiatan Kak Jonas kayak kemarin nggak usah baju dipakai ya. Kayak kemarin kan pakai tanda pendek, nggak pakai baju. Siap. Karena bajunya di laundry. Baiklah, sekarang kita mempelajari tentang modul 2.1 yang ada di halaman 18 kemarin. Halaman 19 sampai halaman 30. Ya Bu, cari siapa? Ya, maklum lah, sponsor lewat. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk bapak kakak sekalian untuk membaca modul ini sampai selesai. Nah, silakan saya lagi kakak-kakak membaca modul ini 20 menit. Ya, saya mau istirahat dulu. Ya udahlah, singkat aja lah. Jadi dikurangi nolnya, jadi dua menit saja. Ya, silakan Bapak Ibu, kakak-kakak membaca modul yang sudah saya kasihkan filenya melalui, saya sudah kirim ke Google Drive-nya masing-masing. Kalau itu masih tidak jelas, kakak bisa lihat di web saya pribadi. Saya share, itu bisa dilihat oleh kakak-kakak. Namanya kelas 2 PDOK Oxford.com. Ya. Silakan kakak-kakak semuanya, silakan membuka laptopnya untuk membaca modul yang ada di halaman 19 sampai dengan halaman 26 tentang konsep gerak das pengertian model pendidikan gerak. Udah semua kan? Ada yang ngerasa belum absen nggak? Udah. Ini kosong apa Kak? Enggak yang kosong enggak? Ini kali ini kayaknya. Absen semua. Tanya saya kah?
Saya udah absen kemarin. Kalau mau absen lagi, ada Bukan, kertas bukan. lagi nggak? Bisa saya Sedikit yang kembangkan tadi, lagi. kopian di. Dari atas ya. Kamu Sorry, ya. di sini ada. Ini satu. Sudah baca semuanya? Sudah? Ya, Ah, cepat sekali anak-anaknya pintar. Satu tuh. Ini kata-kata pasti pendidikannya S2 semua ya. Ya, S2 itu SD, SMP, SMA-nya belum selesai ya. Kalau saya itu kebetulan S4, SD, SMP, SMA, S-Cendol. Bukan. Kita juga tidak bisa ketawa. Baiklah, sekarang kita kembali kepada problem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berserta mengetahui konsep dasar pendidikan gerak, filosofinya, dan serta kelebihan yang dibandingkan dengan konsep lain. Sudah baca tadi? Belum. Ya, sekarang kita ice breaking. Cuma ice breakingnya lagi di ada ya? Ada. Boleh. Nah, lanjut. Lanjut. Sebenarnya ada ice breaking tadi. Soundnya agak rusak. Ustaznya dia ustaz, lagi pun orangnya. Setelah kita membaca aktivitasnya, memahami atau model memberikan penjelasan aktivitas gerak, saya minta kepada teman-teman yang sudah baca tadi, setidaknya pengetahuan awal dulu apa itu pendidikan gerak menurut kakak-kakak sekalian. Sebelum saya masuk ke materinya, kan sudah baca tadi, setidaknya sudah paham sedikit lah apa itu konsep gerak menurut kakak-kakak sekalian. Yang setelah kakak membaca modul 2.3 P1 pembelajaran pertama. Baiklah, ada yang mau berkomentar tentang penjelasan tentang pola gerak pendidikan gerak? Tidak. Atau kita pakai Cikinot? Iya. Apa? Cikinot. Ini sudah real bisa saya buatkan kemarin. Baiklah, kita putar ya. Ya, akan dapatkan sebuah motor second. Ya, power. Tarik power. Ya. Sengaja. Ada banget. Settingan ya. Iya. Kepada Power, ini emang udah setting semua tadi. Itu kan cuma udah setting. Kepada Power kami mintakan Arif, ya Kak Arif atau Power. Sedikit lah. Apa itu konsep dasar menurut gerak dasar menurut Kak Arif yang setelah Kak Arif baca? Sedikit aja sampai lama-lama. Karena waktunya juga. Yang dapat saya sampaikan ya, model pendidikan gerak merupakan tahap pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih Kak Arif. Kita beri aplaus dulu. Tepuk tangan yang meriah. O2SN apa? Ada lagi tambahan dari kakak-kakak sekalian? Mungkin ada yang belum jelas atau apa? Baiklah, kalau sudah jelas, nah saya akan menjelaskan sedikit apa itu ini ya Bro. Iya. Ya, model pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Jadi fondasinya untuk gerakan itu untuk membangun dasar luas model pendidikan gerak. Perbedaan gerak tersebut nantinya akan mereka terapkan pada tahap belajar PJOK. Jadi gerak dasar Bapak yang mengembangkan fondasi keterampilan gerak mereka yang sudah mereka miliki. Baik itu mereka memiliki gerakan dasar dari mereka dari bayi. Jadi ada fase-fasenya nanti kurikulum Diamond. Sudah Bapak Ibu baca tadi. Nah, pengertian model pendidikan gerak ada 3 ya. Ada 1, sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen gerak dan konsep gerak. Jadi pembelajarannya itu kepada komponen gerak anak-anak kepada kondisi. Apa komponen geraknya? Komponen gerak dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk. Jadi itu adalah konsep gerak. Komponen gerak. Kalau konsep geraknya yaitu apa yang sudah dijelaskan oleh yang 2.3 P2 tadi, kemana konsep luar, konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Jadi konsep dasarnya yaitu
dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Kakak seperti yang dilakukan oleh anak seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk dan gerak-gerakan fundamental. Sampai sini udah paham belum? Ya, kita mata aja, paham tak paham. Terus filosofinya juga. Tadi kita baca belum filosofinya? Ya, filosofi garis besar adalah filsafat. Para ahli menyebut bahwa model pendidikan gerak lebih bersifat eksploratif karena mengarah guru mencari sendiri gerakan yang mampu mereka pikirkan. Jadi filosofinya mereka itu mencari sendiri gerakannya, mereka gerakan dasar mereka dari kecil, misalnya mereka lemparnya masih lempar kasar. Jadi mereka belajar konsep geraknya, baru kita arahkan bagaimana mengarahkan konsep gerak yang benar. Untuk lebih lengkapnya silakan kakak-kakak semuanya baca di modul. Modulnya masih ada nggak? Atau sudah dibuang? Kak Utinere, modulnya masih ada? Masih Kak. Masih. Ya, kerangka model pendidikan gerak itu kerangkanya menurut para ahli itu Graham et al. Bahwa kurikulum itu konsep gerak itu ada kurikulumnya, yaitu kurikulum berlian. Nah, ini kurikulumnya. Jadi ada fasenya. Fasenya itu bagaimana fase Ini tergantung. nggak tahu jelas ya gambarnya. Enggak Kak. Itu cuma ngopi itu. Ya hilang kali di gol. Oh, hilang Kak. Iya, ada membangun fondasi itu dari TK sampai kelas 5 SD. Terus sudah mengembangkan eksplorasi. Nah, itu kemarin dari pengembang. Jadi anak-anak itu dari kelas TK sampai kelas 5 itu kita tidak boleh arahkan kepada gerakan khusus. Jadi mereka adalah gerakan dasar saja fondasinya. Membangun kemungkinan itu kelas fase 5, 6 sampai kelas 8 itu mereka mencari mengeksplorasi apa yang gerakan yang mereka lebih spesifik. Nah, kalau untuk SMA itu mengembangkan keahlian. Jadi mereka untuk keahlian mereka baik itu cabang-cabang olahraga yang akan mereka tingkatkan. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau menyimpulkan tentang kurikulum berlian ini, apakah sudah paham? Paham. Bahwa anak itu dari kelas TK sampai kelas 5 itu adalah gerak dasar. Nanti ada tugasnya dari kakak-kakak sekalian. Kebanyakan tugas laptop error. Ya, laptop aja kan error, apalagi orangnya. Ya. Jujur itu baik. Ya ini tadi, ini fase-fasenya ada fase A, fase B, fase C. Fase B itu menjelajahi kemungkinan tadi sudah saya jelaskan. Fase A itu dasar, bahwa anak itu diminta untuk dari kelas TK sampai kelas 5 itu untuk pola gerak dasar. Mungkin sampai di sini karena laptopnya lagi apa? Lagi blank. Baiklah, sekarang saya minta kepada setiap peserta untuk merefleksikan, untuk membuat sebuah pola gerak fundamental dari kurikulum berlian tadi, misalnya fase kelas 5 sampai kelas 6 tadi, gerak apa saja yang harus mereka pelajari, gerak spesifik dan gerak keahlian juga. Jadi teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, saya tugaskan untuk membuat pemahaman kakak-kakak sekalian tentang bahwa gerak itu harus sesuai dengan usianya mereka. Apakah bisa? Ya, silakan tulis di kertas sticky note juga. Sticky note. Saya kasih waktu 2 menit lah.
Nah, selesai. Sudah boleh tempel? Belum. Loh, Ya. tempel dulu. Merefleksikan konsep gerak bahwa anak-anak Mana nih kak? Refleksi. Sampai di kening saya ya. Loh. ya, karena di sini yang lebih sekolah yang paling jauh ini Kak Feriyadi, tolong Kak Feriyadi jelaskan sedikit ya tentang gerak ini fundamentalnya ya. Jauh lagi. Terima kasih. Jadi gerak dasar, jadi gerak fundamental artinya ketika kita melakukan ataupun memberikan pembelajaran kepada peserta didik, jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan gerakan-gerakan yang memang tidak sesuai dengan jenjang yang kita ajarkan. Misalkan di sekolah dasar, jadi memang ada tahapan-tahapan yang dalam gerakan ini harus kita berikan sesuai dengan jenjangnya. Mungkin dari SD kita berikan gerak dasar, mungkin ya janganlah kita berikan mereka gerak-gerak yang sudah ahli ya. Kalau untuk yang skill lebih atas tuh mungkin lebih ke pas yang lebih tinggi. Nah, untuk yang tingkat SD mungkin kita ya berilah kita yang dasar-dasarnya saja. Jadi mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih kepada ya kita beri aplaus dulu kepada Pak Kak Feriyadi yang telah menyimpulkan dari kurikulum tadi bahwa setiap anak itu harus memiliki geraknya sesuai dengan kemampuannya dia, baik itu dari fondasi awal tadi dari TK sampai kelas 5. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita, mungkin kita refleksi dulu sedikit. Bagi ada bisa merefleksikan enggak kegiatan pada hari ini? Enggak bisa kak. Jamil. Enggak usah kakak, terus yang lain ya. Kak Jamil lah, Kak Jamil. Kakak dari sekolah mana? Sekolah nih Tanjung Pinang. Ya, benar Tanjung Pinang. Silakan refleksi dikit ya kak, usah lama-lama. Ya, merefleksikan tentang kegiatan pada hari ini ya. Saya dapat dimulaikan dalam pengembangan gerak. Pemahaman gerak ini saya dapatkan bahwa setiap fase itu berbeda-beda untuk mengembangkan keterampilannya. Misalkan di fase pertama itu dari TK sampai kelas 5 SD. Di sini penerapannya yang kita berikan dalam kegiatannya yaitu tentang gerak dasar fundamental. Pada tahap yang kedua dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP ya, di sini mengeksplorasi. Siswa kita mengeksplorasi mana yang pengen dia tuju nih geraknya nih. Nah, sedangkan tahap terakhir di tahap C itu sudah memasuki keterampilan spesifik. Dia memilih keterampilan apa sih yang cocok untuk dirinya. Kalau memang dari dirinya membutuhkan minatnya di sepak bola ya silakan sepak bola. Kalau pengennya di voli ya silakan di voli. Itu salah satu yang saya pelajari dari pendidikan gerak ini. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih beri aplaus dulu kepada Kak Heru ya. Dari sekolah Tanjung Pinang tadi, Tanjung Pinang itu mau 10 jam dari kota sini ke tempatnya tugas juga. Jadi untuk anak SD itu kita hanya mengajarkan gerak dasar, gerak fundamental mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka mau di keahlian, mereka boleh diarahkan kepada klub-klub sesuai dengan minat olahraganya mereka. Misalnya kemampuan mereka di sepak bola. Nah, tapi kita hanya di sekolah itu hanya mengajarkan pola gerak sesuai dengan fundamentalnya anak-anak. Baiklah, mungkin itu kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini bahwa setiap anak memiliki pola geraknya sesuai dengan tingkat fasenya. Baiklah, untuk pelajaran ini ada yang tambahan lagi refleksi? Tidak ada. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada ini, mari kita berdoa. Kak Rutineri. Ya udah Kak Irwan, silakan mimpin doa. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, peserta didik dan bahkan untuk negara kita. Amin. Luar biasa Kak Irwan. Terus kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
Udah selesai. Ya, terima kasih kepada Kak Iwan yang telah berdoa. Semoga kita diberi kesehatan. Mungkin sekian dulu dari saya sebagai presentator. Apabila ada kata-kata atau hal-hal yang berkenaan dalam kegiatan ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak mau dimaafkan. Pesan saya cuma satu, jaga kesehatan karena kita masih ada 5 hari lagi ke depan. Iya. Kita mau pelajaran 2.3. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa kalau tidur itu matanya dipejam, bukan matanya dimelek ya. Dan itu saja. Jadi kalau sebelum maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya.